Kejadian ini terjadi tahun lalu. Sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduku berdiri dan membuatku sering berpikir 2 kali untuk berpergian kemanapun. Namaku Sally. Sejak kecil, aku sudah diberkati oleh Tuhan untuk bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk lain. Ya, orang-orang biasanya menyebutku dengan anak indigo. Menjadi seorang indigo membuatku sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dunia lain. Dan malam ini, aku akan menceritakan kejadian yang tidak bisa kulupakan ketika aku sedang disibukkan dengan kegiatan kampus dan ujian tengah semester. Malam itu, aku dan kedua temanku, Reta dan V, sepakat untuk menginap bersama di rumah Reta. Rumah Reta berada di daerah Geger Kalong, tidak jauh dengan kampusku. Aku masih ingat saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Di dalam kamar milik Reta yang bisa dibilang cukup besar, kami berkumpul membahas soal-soal ujian sambil sesekali bercanda. Namun, di satu sisi, Reta dan V selalu iseng bertanya padaku tentang makhluk halus. Karena mereka tahu aku memang bisa merasakan makhluk-makhluk seperti itu. Sel, lu kan indigo nih. Berarti bisa lihat setan kan? Coba dong, gue pengen tahu di rumah si Reta ada setannya gak sih? Idih, apaan sih? Yang begituan tuh bukan buat dicari tahu. Ada-ada aja deh pertanyaannya. Kalau udah dihantuin aja, pada takut lo semua. Jawabku menakut-nakuti mereka. Karena yang kupikirkan saat itu adalah aku ingin belajar untuk persiapan UTS besok. Bukan untuk membahas hal yang tak penting. Apalagi membahas hal seperti itu. Mendengar teguranku, Reta dan V pun hanya terdiam dan lanjut mengerjakan soal-soal latihan. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ku dengar saat itu hujan tiba-tiba turun dan membuat udara menjadi sangat dingin. Kamar Reta berada di lantai 2. Karena angin malam itu terasa berhembus lumayan kencang, aku meminta Reta untuk menutup pintu dan jendela kamarnya yang saat itu masih terbuka. Namun,
Red. Ketika aku meminta tolong pada Reta, dia seperti tidak mendengar perkataanku. Dia hanya fokus menunduk sambil lanjut mengerjakan soal-soal ujian itu. Gak banget deh Reta. Cuma minta tolong doang, pura-pura gak denger. Melihat hal itu, aku pun beranjak dan menutup pintu jendela itu sendiri karena udara itu memang semakin dingin. Sampai ketika aku selesai menutup pintu, Tiba-tiba aku dikagetkan oleh Reta yang tiba-tiba saja memalingkan wajahnya dan menatap tajam ke arah mataku. Dan yang membuatku kaget adalah Reta yang kulihat kini adalah Reta yang berbeda. Samar, wajah Reta tiba-tiba saja berubah menjadi wajah seorang nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Dan kini wajah itu memelototiku. Dan kulihat dari kedua bola matanya itu mengeluarkan darah. Matanya mengeluarkan warna kemerahan dengan luka di wajahnya yang sangat berantakan. Refleks aku pun berteriak. Aku berteriak sambil menutup wajah dengan kedua tanganku karena aku tidak ingin melihatnya lagi. Sontak, V yang ada di situ mulai panik dan bertanya-tanya apa yang terjadi kepadaku. Sel, lu kenapa Sel? Sel, kok tiba-tiba teriak gitu sih? Sel, jangan bikin kita takut Sel. Dengan perasaan was-was dan ketakutan, aku pun membisikkan kepada V untuk menceritakan secara singkat apa yang baru saja kulihat. Mendengar itu, kulihat V pun mulai merasa merinding dan ketakutan. Reta yang dari tadi memandangi kami hanya terdiam dan seperti kebingungan. Sampai akhirnya sosok itu pun hilang dari pandanganku. Reta pun menanyakan sebenarnya aku kenapa. Dan tadi dia berbisik kepada V, namun karena aku tidak mau membuatnya menjadi lebih takut, aku pun mengalihkan pembicaraan dan lanjut untuk mengajak beristirahat. Sampai ketika hujan sudah reda, kulihat Reta dan V pun sudah tertidur. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Melihat jam sudah jam 11 malam, aku pun lanjut mencoba untuk langsung tertidur.
Namun, ketika baru saja akan tertidur, hatiku mulai tidak tenang lagi. Entah kenapa, aku masih terbayang dengan sosok nenek tua tadi. Aku hanya berharap untuk tidak melihat makhluk itu lagi. Sampai terdengar suara benda berjatuhan dari kamar ini. Dan samar-samar terdengar suara tangis seorang perempuan. Awalnya aku pikir itu suara dari temanku. Namun setelah kulihat, ternyata bukan. Kulihat Reta dan V tertidur nyenyak. Jadi itu suara siapa? Aku bertanya-tanya dalam hati dan mencoba untuk pura-pura tidak mendengar suara itu, tapi astaga! Aku dikagetkan dengan suara seperti ada yang ingin membuka jendela. Dari balik selimut, aku pun mengintip sedikit secara perlahan dan mataku menerawang ke arah sekitar sampai ketika aku melihat ke arah cermin yang ada di pojok kamar ini. Astaga! Terlihat jelas sosok nenek tua yang tadi kulihat. Sosok itu mengagetkanku dengan berdiri tepat di depan cermin itu. Sosok nenek tua itu perlahan berjalan sangat cepat hingga sekarang tepat berada di depanku. Aku pun sedikit cemas dan aku mencoba tenang dan akhirnya aku membuka diri untuk berkomunikasi dengannya. Punten, saya nggak bermaksud mengganggu. Punten. Sampai akhirnya terjadi komunikasi antara aku dengan sosok nenek itu. Dan malam itu, aku pun tahu alasan kenapa dia menampakkan dirinya padaku. Sosok nenek tua itu tahu jika aku bisa berkomunikasi dengannya. Dan masih aku ingat sampai saat ini. Nenek tua itu berharap kalau aku bisa membantunya untuk menyampaikan pesan pada keluarganya agar mereka tidak melupakannya. Dan agar mereka selalu menyebut namanya di setiap doa. Keesokan paginya,
Akhirnya aku pun menanyakan sesuatu hal kepada Reta. Apakah dia pernah diganggu oleh sosok nenek tua itu atau tidak? Dan Reta pun menjawab, selama dia tinggal di sini, syukurnya untuk ditampakkan atau diganggu makhluk seperti itu belum pernah. Namun memang jika merasakan hal-hal yang aneh, sesekali pernah ia rasakan. Semenjak kejadian ini, terkadang aku selalu berpikir bahwa makhluk halus itu bisa ada di mana saja dan mungkin sebenarnya ketika kita bertemu dengan makhluk halus, bisa saja mereka bukan ingin mengganggu, melainkan mencoba berkomunikasi dengan kita.